Shalom saudara-saudara, selamat pagi bagi kita sekalian. Berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera saat ini. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan akan kita baca, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pagi ini. Kami bersyukur atas tuntunan-Mu bagi kami. Sebelum kami menjalani hidup dan kerja kami hari ini, kami rindu firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, dan aku memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Bahagialah kita yang boleh mendengarnya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap anugerah ada tanggung jawabnya. Kita melihat bacaan firman Tuhan saat ini, bahwa keadaan umat Tuhan sedang terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan. Semua ini terjadi oleh karena mereka gagal memenuhi panggilan Allah sebelumnya. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, Allah menyatakan anugerahnya melalui janjinya bahwa akan hadir hamba Tuhan yang telah diurapinya, yang juga akan datang sebagai utusan Allah dalam rangka menyampaikan berita atau kabar sukacita bagi umat Tuhan yang tentunya saudara-saudara sudah sangat lama berada dalam keterpurukan. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kehadiran hamba Tuhan itu? Tidak lain adalah untuk mengubah kehidupan umatnya supaya umat menjadi lebih baik dari segala keterpurukan dalam berbagai dimensi hidup sebelumnya.
Sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan kita bahwa kabar baik itu akan datang bagi orang-orang yang sengsara, orang yang remuk hatinya akan mendapat perawatan. Mereka yang terutama berada dalam ketertawanan akan dibebaskan. Bahkan orang-orang yang terkurung dalam penjara akan mendapat kelepasan dan akan terjadi anugerah tahun rahmat Tuhan di mana pembebasan Allah akan dilakukan bagi mereka yang hidup dalam kejahatan. Saudara, umat Tuhan yang hidup dalam pembuangan benar-benar berada dalam sebuah duka cita. Benar-benar hidup dalam perkabungan, sangat merasakan kehidupan di mana tidak ada gairah di dalamnya. Dan saat mereka membanggakan terjadinya reruntuhan di kota-kota tempat mereka. Saudara-saudara, kabar sukacita hadir menyampaikan bahwa semua akan diubahkan oleh Tuhan. Bahwa umat Tuhan disebut sebagai pohon terbantin kebenaran dan tanaman Tuhan. Lalu apa yang mereka mesti lakukan dengan kedatangan hamba Tuhan dan berita sukacita dari Tuhan itu? Tuhan menegaskan pada umatnya bahwa setiap umat mesti memiliki pola hidup yang lebih baik. Mereka dituntut untuk mencintai hukum-hukum Tuhan. Mereka dituntut untuk menjauhkan diri dari perampasan dan juga kecurangan. Apa yang Tuhan harapkan ini adalah sama sekali untuk mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi mereka. Bahwa Tuhan berjanji jika mereka hidup lebih baik menurut hukum Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah-limpah dan mengalir bagi mereka. Sekiranya kita sadar bahwa begitu banyak pengalaman hidup yang kita jalani bersama. Tak jarang juga kita mengalami keterpurukan dalam berbagai dimensi hidup. Maka penting bagi kita untuk melihat lebih dalam apakah pola hidup kita telah mengikuti hukum-hukum Allah. Apakah kita telah benci terhadap semua yang Tuhan benci? Ataukah kita dalam kehidupan kita ini masih sering dikuasai oleh dosa yang justru mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, dan juga duka yang berkepanjangan. Tuhan telah menyatakan anugerah penyelamatannya yang penuh dengan janji-janji berkat yang menghadirkan sukacita besar bagi kita sekalian. Ia telah menyatakan setiap anugerahnya melalui penyelamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hiduplah di dalam jalan Tuhan selalu. Jauhi bentuk kejahatan. Dengan demikian, berkat Allah akan selalu mengalir dan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Selamat menjalani hidup hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau adalah Allah yang menyatakan janji-janji penyertaan-Mu dalam setiap sendi kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir dan melawat kami di saat kami mengalami berbagai keterpurukan hidup ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami berdasarkan janji-janji Tuhan untuk melewati hari-hari ini dengan segala tugas tanggung jawab yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan juga menyatakan anugerah dan berkat bagi kami melalui setiap perjalanan pekerjaan dan kehidupan yang kami jalani. Ajar kami Tuhan untuk selalu bertanggung jawab atas setiap anugerah dan tuntunan-Mu.
Engkau menuntun setiap saudara-saudara kami saat ini yang berada dalam berbagai keadaan yang lemah karena sakit penyakit. Engkau menyatakan penghiburan bagi setiap saudara-saudara kami jika mereka berada dalam berbagai duka cita. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami akan melewati hari-hari ini dalam tuntunan kasih kuasa Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, selamat menjalani hidup hari ini. Kita percaya bersama bahwa di dalam Tuhan hidup kita akan aman tentram. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat menjalani aktivitas hidup.